Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ketua Yayasan Alikma, Ustadz Syarifuddin MA, dan yang terhormat Kepala Ketua Bagian Pendidikan SDT Alikma, Ustadz Fahmi Syarifuddin MA, Ustadz Fahmi Rusdi MA, dan yang terhormat Ketua SDT Alikma Ibu Soleha, seluruh Dewan Guru SDT Alikma, wali murid dan Ketua Komite SDT Alikma, dan juga seluruh teman-teman dimanapun kalian berada. Saya Clarissa Inulubna sebagai moderator pada podcast pagi hari ini dengan tema lebih dekat dengan Palestina. Oh iya, sekedar info untuk Bapak Ibu Guru, untuk Bapak dan Ibu yang mau daftar di SDT Alikma, PPDB SDT Alikma masih dibuka, dan info lebih lanjutnya bisa cek di Instagram SDT Alikma atau YouTube SDT Alikma. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ustazah Nurjana Fuani SAG, selaku Ketua Koalisi Perempuan Al-Quds dan Palestina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman, Ustazah Nurjana Fuani ini adalah salah satu pengurus dari organisasi Adara. Kalian udah tahu belum organisasi Adara itu apa? Yuk langsung kita ngajak pada Ustazah Nurjana Fuani. Iya. Ustazah boleh nggak cerita sedikit tentang organisasi Adara itu apa? Iya. Adara Relief ini adalah salah satu lembaga kemanusiaan khusus yang mengelola itu perempuan. Dan awal berdirinya itu 2008. Sebagai pendirinya yang kita cintai almarhum Ustazah Yusra ya. Saat itu baru 3 orang yang menjadi pengurus ya. Alhamdulillah saat ini sudah ada 30 orang. Dan Adara ini memang lembaga charity kemanusiaan ya, bagaimana bisa menghimpun donasi ya untuk ikut partisipasi membantu perempuan dan anak-anak di Palestina. Dan selain lembaga charity, kita juga melakukan edukasi ke Palestina buat di sekolah, ya, kemudian di perkantoran, ibu-ibu dan masyarakat umum. Ya mudah-mudahan lembaga kemanusiaan yang Adara ini bisa menjadi referensi ya muslimah Indonesia untuk menitipkan donasinya di Adara dan bisa kita berikan penyaluran ini kepada perempuan dan anak-anak Palestina. Jadi gitu teman-teman. Nah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan tentang Palestina. Ustazah, apa sih yang sebenarnya terjadi di Palestina sekarang? Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa persoalan Palestina ini dia bisa dilihat dari sisi agama, ya. Bisa dilihat dari sisi kemanusiaan. Kalau kata Erdogan, untuk peduli terhadap Palestina cukup Anda menjadi manusia. Tapi kita adalah generasi Muslim ya, yang sekolah di SDIT Al-Hikmah yang kita cintai ini. Pendekatan kita adalah agama ya, bahwa di sana ada Masjidil Aqsa, masjidnya umat Islam sudah 70 tahun lebih dinodai oleh ekstremis Yahudi dan tentara Yahudi. Kemudian yang kedua, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa. Ada yang menjaga di garda terdepan, yaitu murabitin dan murabito. Murabitin itu adalah penjaga laki-laki, murabito adalah penjaga perempuan. Mereka inilah yang dapat izin oleh Israel menjaga Masjidil Aqsa. Jumlahnya sekitar 1.050.000 orang. Tetapi tidak seimbang karena mereka harus berhadapan dengan 3.500 tentara Yahudi dan ribuan ekstremis Yahudi yang setiap hari mereka sip-sipan untuk melakukan penodaan. Nah, ada yang menjaga Masjidil Aqsa di luar dari jarak kejauhan, yaitu di Gaza. Karena memang target penjajah Yahudi itu adalah menghancurkan Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa ini simbol perjuangan pembebasan Palestina secara keseluruhan. Nah, orang-orang yang menjaga dari jarak jauh itu seperti di Gaza, itu ada sekitar 2 juta ya penduduk di dalam Gaza ini, dan rata-rata adalah para penghafal Quran.
sudah 70 tahun lebih juga orang-orang di Gaza itu tidak diperkenankan sujud di Al-Aqsa. Padahal jarak mereka hanya 1 sampai 1,5 jam untuk bisa masuk ke Al-Aqsa itu sendiri. Nah, orang-orang yang menjaga dari jarak jauh inilah kemudian disiksa juga dengan cara diblokade sudah 15 tahun. Jatah listrik hanya 4 sampai 6 jam per hari, sudah 15 tahun. Dan mereka dalam pemantauan drone Israel, jadi kapan saja bisa diserang ya, seperti yang belum lama ini terjadi ya, tanpa diserang pun warga Gaza sudah hidup dengan segala keterbatasan dan penderitaan. Tetapi kita tahu warga Gaza ini paham betul dengan tugasnya menjaga Masjidil Aqsa. Mewakili fisik umat Islam, nggak pernah kita dengar mereka mengeluh ya, atau mundur. Bahkan mereka mengatakan sampai kapanpun kami akan selalu ada di sini sampai Al-Aqsa, masjidnya umat Islam itu merdeka ya, atau tidak ternodai. Siapa lagi yang menjaga Masjidil Aqsa itu? Mereka yang ada di area tepi barat, ada yang di pengungsian, yaitu saudara-saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa itu dengan berbagai macam pengorbanan, termasuk yang ada dalam tahanan Israel. Ya, kita lihat perempuan dan anak-anak juga mengalami penyiksaan. Nah, ini kita lihat bahwa di Masjidil Aqsa ini kenapa umat Islam wajib membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kalau membantu secara fisik itu fardu ainnya warga Palestina. Jumlahnya di Gaza 2 juta, di Al-Aqsa dan tepi barat itu 3 juta, ada 5 juta. Tetapi fardu ain bagi umat Islam di luar Palestina itu yang bukan fisik, yang tidak bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita secara fisik ya. Yaitu dengan apa? Melakukan edukasi. Termasuk saya memberikan apresiasi kepada SJIT dan Yayasan Al-Hikmah yang sudah memberikan edukasi ke Palestina. Edukasinya sampai umat Islam itu memahami bahwa kewajiban membantu Palestina itu sama wajibnya dengan menjalankan sholat. Sama wajibnya seperti berhubungan dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mendakwahkannya. Selama edukasi ini belum sampai kepada persamaan melaksanakan ibadah itu, selama itulah Palestina tidak akan mendapatkan kemerdekaan. Allah tidak turunkan. Kenapa? Karena Allah janji bahwa yang memerdekakan Palestina nanti itu adalah umat Islam, al-Muslimun. Bukannya Arabiyun, bukannya Palestiniun. Jadi kita lihat situ edukasi. Nah, yang kedua adalah donasi. Donasi ini untuk apa? Untuk membangun rumah yang dihancurkan. Kemudian melakukan amputasi yang mereka kaki tangannya sudah kena sniper Israel. Kemudian biaya untuk menghidupkan lembaga-lembaga Quran, ya. Kemudian untuk kesehatan, obat-obatan. Karena kita lihat bangsa Palestina ini bukan bangsa miskin, bukan duafa. Ya. Persoalan utama mereka adalah mereka menghadapi penjajah. Ketika menghadapi penjajah ini, orang tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti saat Indonesia dijajah. Gitu. Jadi persoalan Palestina. Dan yang terakhir, update yang terakhir ini adalah rangkaian program Yahudiisasi yang ingin dilakukan oleh Yahudi, tentara, dan ekstremis Yahudi. Kita lihat tanggal 10 Mei itu atau 28 Ramadan itu adalah target besar-besaran ekstremis Yahudi ingin menguasai area Al-Aqsa yang luasnya 14 hektar itu. Mereka ingin merayakan Hari Yerusalem pada saat itu. Maka sebelum tanggal 10 mereka sudah melakukan bergerilya, melakukan penyerangan. Di antaranya itu mereka ganggu orang-orang yang tinggal di komplek Sheikh Jarrah itu. Ganggunya dengan cara apa? Buron-buron mereka datang masuk ke rumah-rumah orang Palestina, mereka pentung, mereka usir ya. Kemudian di area Al-Aqsa juga mereka melakukan penembakan ya.
kemudian pemukulan, pengekangan, segala macam. Nah, di tanggal 28 itu puncaknya. Mereka mengirimkan tentara dengan jumlah yang banyak, ekstremis Yahudi yang sudah dibina untuk menyerang, bahkan mereka membawa senjata yang masuk merasa seperti itu. Pada saat itulah posisi para murabitin dan murabitoh yang menjaga Masjidil Aqsa itu pasti mereka mengungkapkan bahwa di mana umat Islam, di mana kalian? Bukankah Masjidil Aqsa ini adalah masjid kalian? Bukankah Masjidil Aqsa ini adalah tempat mi'rajnya Rasulullah SAW dan Nabi kalian? Kemana kalian? Pada saat itu yang hanya bisa mendengar seruan bantuan itu adalah saudaranya yang di Gaza. Saudara di Gaza itu punya kekuatan, mereka mengancam. Kalian tidak keluar dari area Al-Aqsa dan Al-Quds karena ini adalah harga diri umat. Kami tidak segan-segan untuk melakukan penyerangan. Nah, ternyata mereka mundur teratur. Ketika mundur teratur itu, setelah Isya, mereka balik lagi menyerang 2 kali lipat dari pagi hari. Dan membalas serangan dari Gaza, ya, terjadilah penyerangan ratusan roket-roket dari Israel itu menghujam bumi Gaza 11 hari kita lihat. Dan pada saat itulah kondisi Palestina ketika diserang, kita bersyukur yang umat bukan hanya di dalam Gaza tapi seluruh dunia semua memberikan dukungan, termasuk orang-orang yang bukan muslim, ya, negara-negara yang bukan muslim. Mereka menyuarakan rakyat dan negara. Kita lihat misalnya di Irlandia itu, para pemimpin-pemimpin itu dengan bangganya menunjukkan kepedulian itu dengan menggunakan syal Palestina, ada yang menggunakan masker Palestina, bahkan pemain-pemain bola internasional, mereka tidak segan-segan membawa syal Palestina, dan banyak lagi kalau kita lihat. Seperti itu kondisi persoalan Palestina, ada persoalan kemanusiaan, juga persoalan akidah. Dan umat punya tanggung jawab untuk membersamai perjuangan Palestina sampai tidak ada satu Yahudi pun di tanah Palestina. Jadi seperti itu ya Ustazah? Iya, betul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya Ustazah, aku tuh mau tanya, aku dengar Palestina tuh berjasa pada kemerdekaan Indonesia. Boleh dijelaskan sedikit ya ke aku sama teman-teman di rumah? Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu sudah merasakan bagaimana hidup di suasana dijajah. Suasana dijajah, dihina, bahkan dipaksa kerja rodi. Anak-anak tidak bisa menikmati hidup seperti para penjajah. Mereka diserang lah, pokoknya tidak punya kebebasan. Dan namanya dijajah, kondisinya benar-benar terjepit dan segala macam. Pada saat itulah rakyat Indonesia bangkit, ya. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW, kalau ada orang lain masuk ke celana celikuk di rumah kita, mengambil HP saja misalnya. Lalu kita timpah orang yang mau ngambil HP itu sampai matanya copot, katanya kamu tidak berdosa karena membela hak kamu sendiri. Nah, Indonesia dijajah saking lamanya sampai disebut 350 tahun. Bisa jadi realitanya 50 tahun, ya. Nah, pada saat itulah ketika Indonesia sudah merdeka, sudah bisa mengalahkan dan mengusir penjajah itu, mereka butuh negara yang bisa mensupport bahwa mereka harus mendeklarasikan kemerdekaan itu. Setelah Mesir, Palestina yang memberikan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu ada pengusaha Palestina yang memberikan bantuan dananya karena dia kaya raya kepada Indonesia dan nggak mau tidak membutuhkan tanda terima, ya. Yang mewakafkan semua harta kekayaannya sebagai pengusaha untuk kemerdekaan Palestina. Jadi sekali lagi Indonesia berhutang terhadap rakyat Palestina. Tanpa dukungan di awal-awal itu tidak mungkin kita bisa mendeklarasikan kemerdekaan karena butuh dukungan berbagai macam negara.
Setelah Mesir, kita tahu Mesir dengan Palestina begitu dekat, kemudian Palestina, dan kita lihat gambar dalam sejarah ya, orang-orang Palestina dengan orang Indonesia bertemu langsung ya, ada kunjungan balik ya dari Palestina ke Indonesia, dari Indonesia mengucapkan terima kasih Palestina. Nah, jadi siapapun kita, ketika identitas kita sebagai rakyat Indonesia, kita punya tanggung jawab ya. Kalau kita pernah dibantu saat kita lemah, maka kita perlu membantu saat Palestina membutuhkan bantuan. Baik kita sebagai warga Indonesia, pendekatan akidah sebagai seorang muslim, kita lihat misalnya di Gaza ya, saudara-saudara kita para penghafal Quran, mereka sudah dikurung 15 tahun. Kalau kita tidak mau peduli dan tidak mencari peduli, itu sama saja yang digambarkan dalam hadis. Orang bisa masuk neraka gara-gara mengurung dan menyiksa kucing sampai mati, dan orang bisa masuk surga gara-gara menyelamatkan kucing yang kehausan dan yang terkurung bisa dibebaskan. Nah, sekarang ini yang sedang terkurung itu adalah orang-orang yang mewakili fisik manusia. Pasti Allah bertanya di akhirat nanti, di mana kalian saat warga Gaza ya, warga Al-Quds yang sekarang mereka mengorbankan segalanya untuk mempertahankan, bahkan bukan hanya mempertahankan, mengambil kembali 78% tanah Palestina yang mereka sudah rampas. Kenapa kita harus terlibat? Nah, kita punya hutang budi. Yang kedua, kita adalah pemilik tanah Palestina. Karena sejak Umar membebaskan Al-Quds dan Palestina ini, sejak itulah tanah Palestina adalah tanah wakafnya. Kita punya tanggung jawab yang sama. Itu sebelumnya tentang bahwa kemerdekaan Indonesia ini ada ikut andil bangsa Palestina. Di saat dunia tidak memberikan dukungan, Palestina bukan hanya dukungan tentang kemerdekaan, tapi juga dukungan pengusaha Palestina yang memberikan dananya untuk membantu perjuangan saudara-saudara rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah. Masya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa Palestina bisa disebut berjasa sama Indonesia. Oh ya Ustazah, bagaimana sih anak-anak di Palestina dalam belajar tapi di tengah konflik? Dan media udah banyak banget yang meliput kalau anak Palestina tuh banyak yang jadi penghafal Quran. Iya. Ya, alhamdulillah saya sudah masuk ke Gaza ya 3 kali, dan terakhir 2019 ya. Dan Gaza ini memang luar biasa ya. Saya banyak sekali mendapatkan inspirasi anak-anak Gaza atau anak Palestina secara keseluruhan. Jadi anak-anak di Gaza itu pertama mereka dididik di lapangan ya, ketika mereka langsung melihat rumahnya dibom ya, ayahnya ditangkap ya, kemudian kesulitan keluar masuk ya dari Gaza ke Mesir itu yang diciptakan oleh penjajah. Jadi anak-anak itu tumbuh keberanian untuk melawan karena melihat kezaliman yang dilihat di depan mata. Nah, dan kita tahu juga di Palestina itu mereka hidup dalam kondisi terjajah. Kita lihat juga kapan saja itu bisa dibom dan hidup dengan segala keterbatasan. Kita lihat susahnya air ya, listrik hanya 4-6 jam per hari. Tetapi kekurangan ekonomi karena diciptakan oleh penjajah atau kehidupan dengan segala keterbatasan itu tidak menghalangi mereka untuk meraih prestasi dunia akhirat. Keduniaannya kita lihat, saya mengunjungi sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang ada di Gaza. Itu seolah-olah saya menyaksikan bukan di negeri jajahan. Jadi bagi mereka ketika laboratorium mereka dihancurkan, itu tidak menghalangi buat mereka buat lagi, dihancurkan, dibangun lagi. Dan kita lihat, dan prestasi mereka saya mengalami betul ya pada saat saya berangkat di 2012 itu tamparan betul. Mereka rata-rata, jangankan yang di dalam Gaza, mereka rata-rata S2 ya.
dan menguasai banyak bahasa selain bahasa Arab, bahasa Inggris. Kata sekalipun dalam tahanan Israel, mereka bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Mereka bisa menyelesaikan pendidikan formalnya dengan cara jarak jauh, tentu dengan proses yang panjang. Jadi banyak orang yang menyelesaikan hafalan Qur'annya di dalam tahanan Israel, ya. Kemudian juga mendapat sanad itu di dalam tahanan Israel. Walaupun mereka divonis itu 200 tahun. Nah, begitu juga di dalam Gaza, ya, kita lihat. Yang membuat saya takjub itu prestasi mereka, dan rata-rata. Kalau di Gaza itu kalau ada naikkan kelas itu tidak seperti kita. Jadi naikkan kelas di Gaza itu seperti lebaran. Jadi itu mereka akan dipublikasikan, dan rata-rata yang ayahnya syahid, yang rumahnya dihancurkan, ya, itu mereka hampir semua itu mendapat kalau kita name-nya itu, ya, atau prestasi rata-ratanya itu mendekati 100%. Nah, ini yang membuat kita bangga banget. Dan kalau kita lihat sisi Quran itu anak-anak Palestina berhubungan dengan Quran itu seperti anak-anak Indonesia berhubungan dengan HP. Jadi kalau saya mengunjungi, ya, di Gaza, ya, ada seorang anak usia kelas SD, kelas 6, itu mampu menghafal Al-Quran 30 juz selama 26 hari. Bukan juz 30. Ada yang 27 hari, 30 juz, bukan juz 30, gitu. Nah, ini kita lihat kehebatan mereka dan rekreasi mereka dikurung, gitu. Jadi rekreasi mereka itu namanya tadabbur di pantai Gaza, dan saya sudah mengunjungi pantai Gaza itu seperti apa. Kumpullah anak-anak dari berbagai macam sekolah, mereka sudah pada hafal Quran, itu ada sekitar 1.000 anak, gitu, duduk semua. Nah, satu anak itu ditugaskan untuk tilawah 1,5 jam. Setengah juz, ya, setengah juz kali 1.000. Jadi berapa? 15 kali khotam pada saat itu. Jadi sampai rekreasi pun mereka bersama Al-Quran. Kalau kita lihat di Indonesia, jarak 1 kilometer, ya, itu ada counter HP, ya. Itu saya selalu mengatakan, itu counter Quran. Jadi lembaga tahfiz, lembaga murojaah, ya. Maka sepulang saya dari Gaza, saya memang banyak menangis. Saya membukukan, ya, apa yang saya lihat di situ. Salah satu saya saat itu adalah pertama penyesalan saya. Kenapa saya baru memahami tentang membantu Palestina itu di usia 45 tahun. Ini dosa besar saya. Saya harus membayar itu. Dan salah satu keberhasilan Gus Zulfikri itu, anak-anak kita tidak kenal tentang Al-Aqsa. Mereka nggak akan bisa membedakan mana yang namanya Al-Aqsa. Mereka menyebut yang namanya Al-Aqsa itu adalah Qubatus Kibli. Adalah yang namanya Al-Aqsa itu semua area Al-Aqsa yang 14 hektar itu disebut Masjidil Aqsa. Pada saat itulah saya banyak menangis, ya, salah satu tentang evaluasi saya terhadap Al-Quran. Pada saat itu saya ingin mengatakan kepada ibu bapak saya, ya, pada saat itu saya belum menjadi anak yang berbakti sebagaimana idealnya pada saat itu. Saya tidak melakukan kata-kata yang kasar, tetapi saya belum bisa membangun rumah buat orang tua saya yang sudah tua, ya. Harusnya orang tua kita itu disiapkan rumah yang bagus, kulkas yang penuh dengan makanan yang bergizi, ada sopir pribadi, ada mobil pribadi, dan ada setiap saat ketika orang tua membutuhkan pertemanan itu ada kita. Pada saat itu sepulang dari Gaza, saya hanya mengatakan, Allah perpanjangkan jatah umur saya. Saya ingin mengatakan kepada kedua orang tua saya belum bisa membangunkan rumah di dunia, tapi dengan hafalan saya, mudah-mudahan saya bisa membangunkan rumah kedua orang tua saya di surga pada saat itu. Yang kedua, kalau saya boleh berdoa, saya ingin dimudahin lagi, dan anak-anak saya yang 8, saya ingin dimudahin lagi pada saat itu. Saya ingin merevisi bahwa pertama kali pendidikan anak-anak kita itu yang tidak boleh diabaikan adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Bagaimana Al-Quran ini, bahasa Arab ini adalah bahasa Ahlul Jannah, bahasa Al-Quran, ya. Dan saya ingin bahwa anak-anak menghafal Al-Quran bukan karena tugas sekolah,
tapi menghafal Al-Quran ini adalah merupakan sumber kekuatan untuk memperbaiki diri, begitu. Jadi saya menyaksikan ya, anak-anak itu tidak bangga ketika saya menemukan kembar ya, 2 orang. Ditanya, hebat sekali ya, ada ibunya, bapaknya syahid. Dan dia sama ibunya ketika wawancara, Masya Allah, udah usia adik kakak kembar seperti ini, hafal Quran. Bangga sekali. Kami menghafal Al-Quran bukan untuk bangga menjadi hafiz dan hafiz. Karena kebanggaan bagi kami, dengan hafalan kami ini kami bisa melawan penjajah. Nah itu kita lihat. Jadi anak-anak ya pada saat itu, dan kita bersyukur di SDIT Al-Hikmah ini, anak saya 8 semuanya sekolah di sini, dan ini satu nikmat yang patut saya syukuri ya. Tinggal saya hanya sekedar ketika saya tanya kepada anak-anak bahwa kalau Umi boleh mudahin lagi gitu ya, bahwa kamu belajar menghafal Al-Quran bukan karena target-target lulus dari SDIT, tapi alhamdulillah anak-anak saya mengatakan masih ada cucu Umi gitu ya, dan sekarang sudah merasain bahwa cucu-cucu saya bisa jadi lebih baik dari ibunya ya, untuk bisa dekat kepada Al-Quran. Jadi cerita tentang lembaga tahfiz di Al-Quran ini benar-benar kita lihat ya, dari mulai fly group sampai ini, dan Al-Quran itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Bayangkan ada seorang ibu Fatia Gatos ya, usia 57 tahun, dia buta huruf ya, baru mulai menghafal usia 50 tahun. 6 tahun dia hafal. Jadi setelah saya ketemu dengan ibu-ibu seperti itu, saya bahagia memberikan ucapan selamat. Tapi ketika saya balik kepada penginapan, pada saat itulah saya menangis jadi-jadinya, dan saya takut sekali meninggal di Gaza. Kenapa? Karena saya belum pantas meninggal di Gaza, karena amal-amal yang saya lakukan itu belum apa-apa. Nah inilah mungkin anak-anak Gaza, dia bukan hanya berprestasi urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Dan rata-rata mereka yang dapat nilai tertinggi, rapot-rapot mereka itu adalah mereka yang para penghafal Al-Quran. Dan sekali lagi, mereka hanya dijatahi listriknya 4-6 jam. Jadi jadwal mereka menghafal Al-Quran di siang hari, bukan di malam hari. Hidup mereka dengan segala keterbatasan, tapi mereka bisa nyalin kita dengan ibadah-ibadah yang di atas rata-rata kita. Di depan kita tidak ada penjajah, kita tidak diblokade, kita tidak ada dalam tahanan Israel. Siapa dan apa yang menghalangi kita untuk jauh dari Al-Quran? Karena kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa melawan dan menghadapi hawa nafsu, musuh-musuh Allah, kalau kita belum bisa melawan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Jadi pada diri kita ada kemerdekaan, pada diri kita ada kebebasan. Kalau saya melihat, siapa nama Clarissa. Saya suka ini. Kalau saya boleh berdoa, saya ingin dimudahin lagi seperti Clarissa. Jadi yang masih muda ini, mata kita masih jelas melihat, pendengaran kita masih jelas, kita masih ada. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini menjadi fondasi. Kalau nanti dia menjadi seorang dokter yang Qurani, politisi yang Qurani, semua ibu rumah tangga yang Qurani, juragan roti yang Qurani gitu. Dan terakhir kita ingin puncak dari semuanya itu adalah kita ingin menjadi ahlul Qur'anil Quds, bahwa semua potensi yang kita miliki adalah untuk membebaskan Palestina. Jadi panjang ceritanya. Masya Allah. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman di rumah. Kita jangan mau kalah semangatnya sama saudara-saudara kita dari Palestina. Kita harus lebih giat lagi belajarnya, hafal Quran lebih giatin lagi, walaupun lagi pandemi seperti ini. Jadi teman-teman di rumah semua harus lebih semangat lagi ya. Jadi ini udah pertanyaan terakhir. Boleh dong Ustazah kasih motivasi ke aku sama teman-teman. Buat buku tentang Great Return March ya, parade heroik pembebas Palestina. Itu kalau yang 2012 saya masuk dulu ke Gaza, baru saya buat buku. 2018 saya buat buku dulu. Ternyata Allah takdirkan 2019 saya bisa masuk ke Gaza. Pada saat itulah saya bisa mendatangi tokoh-tokoh yang saya tulis dalam buku Great Return March. Salah satu kisah yang menarik kita lihat ada namanya Haitham. Haitham itu usianya 11 tahun waktu itu, 14 tahun.
pada saat itu dia selalu mengikuti Great Return March itu. Saya ketika menulis cerita itu kan hanya berdasarkan informasi. Ketika saya masuk ke Gaza, saya menyaksikan yang namanya Great Return March itu adalah kegiatan melawan penjajah yang jaraknya paling jauh 300 meter, paling dekat 50 meter. Jadi ketika mereka aksi damai habis Jumatan sampai Maghrib itu, mereka harus siap bisa berangkat, belum tentu bisa pulang. Bisa kena sniper, bisa segala macam. Ketika saya menyaksikan, ketika saya masuk dalam Gaza, jujur saja, nyali saya tidak seberani mereka. Saya menyaksikan mereka mendatangi aksi damai itu dengan sukacita. Ada yang kakinya dua-duanya sudah diamputasi menggunakan kursi roda. Ada yang separuh kakinya sudah diamputasi menggunakan kruk. Ya. Mereka seolah-olah mengatakan kepada kita, penyiksaan seberat apapun di dunia ini karena membela Al-Aqsa itu jauh lebih ringan daripada mendapatkan siksaan di neraka karena tidak peduli terhadap persoalan Palestina. Dan kalau kita lihat, Haitham itu sebelum berangkat malam harinya dia katakan, ibu kenapa kita nggak hari ini saja sekarang aja membelikan kafan? Kata ibunya, buat apa? Kan kita tahu kalau habis aksi selalu ada yang syahid. Kalau di antara kita yang aksi ini ada syahid, kita udah siap. Ternyata hari Jumat itu Haitham berangkat duluan, pamit sama Umi abinya, dia katakan aku berangkat duluan. Tapi ibunya, Uminya sudah merasakan was-was. Ini jangan-jangan terjadi apa-apa. Akhirnya ketika sampai di aksi itu, Umi dan abinya tidak datang ke tempat berdiri, kan beda-beda anak muda. Ketika mendatangi tempatnya Haitham berdiri, betul, ibunya sudah mulai kaget karena Haitham tidak ada di situ. Tanya teman-temannya, Haitham baru saja kena sniper Israel di dadanya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit itu setengah 6. Ibunya masih bisa memeluk, tapi sudah dalam kondisi tidak sadar, nafas masih ada. Dan azan maghrib, Haitham menjemput syahid. Haitham itu usia 14 tahun, hafal 30 juz Al-Quran. Dia dalam keadaan 10 terakhir Ramadan, di hari Jumat mendapatkan sniper Israel, kemudian dia dalam keadaan puasa. Time di azan maghrib itu dia sahur bersama keluarga, berbuka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri daripada anak-anak Palestina. Bagi kita sekarang ini bersyukur berhimpun dalam sekolah SDIT, tetapi kita harus menanamkan kepada anak-anak prestasi setinggi apapun yang kita lakukan ini adalah sebagai bekal kita untuk membebaskan Al-Aqsa dan kita adalah pelanjut generasi yang akan datang. Saya pikir itu mungkin salah satu yang Masya Allah. Jadi, gak kerasa ya udah lama banget kita ngobrol-ngobrol tentang Palestina. Kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya lagi gimana, kan bisa follow Instagramnya Ustazah Nurul Jannah Huwaini. Dan, maaf ya. Dan aku mau bilang terima kasih sama kalian semua yang udah nonton, nemenin aku dari awal nemenin kita dari awal podcast sampai akhir. Semoga bermanfaat podcast hari ini, dan aku Clarissa sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sudah cukup saya? Sama ya. Saya juga pamit ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan simbol. Jadi kita langsung aja masuk ke penyerahan simbolis. Donasi. Nama Ustaz ya. Masya Allah. 12 juta. Salah 12 juta plus 1 cincin emas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua dan terus berjuang untuk saudara kita di Palestina. Dan kami masih membuka donasi untuk saudara kita di Palestina. Terima kasih. Bisa aja.